Halo Leslie dan kita Slavina salin dengan rumah kita mendengar kami hadirkan berbicara soal rumah kita yang besar, salah satunya adalah Indonesia mendengar, di mana harus dijaga. Nah, untuk bisa menjaga salah satunya adalah menjadi TNI Angkatan Darat pendengar. Tadi sudah disampaikan bahwa pendaftaran sudah dibuka dan nanti akan disampaikan kembali kira-kira di mana untuk tempat pendaftaran. Tapi untuk siang ini atau juga pagi ini pendengar kami ajak Anda untuk bergabung. Silahkan sampaikan di 0811150989 atau juga telepon di 0254 Pak Komandan, ada yang telepon kita langsung angkat? Boleh. Baik, kita langsung sapa di ujung telepon. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, dengan siapa di mana? Oke, Farhan di Ciruas, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Farhan, nanti akan dijawab oleh Pak Komandan untuk pagi hari ini ya. Baik, Komandan, pertanyaannya ini apa nih persiapan yang harus dilakukan? Salah satunya adalah akademik apa yang mungkin harus dipelajari terlebih dahulu untuk bisa mendaftar nanti. Silakan. Baik, terima kasih tadi dari Farhan ya. Jadi tadi saya dengar ada pertanyaan untuk pertama itu jasmani ya. Nah, mungkin bisa dipersiapkan untuk jasmani itu, namanya jasmani pasti arahnya ke fisik ya. Untuk Farhan nanti latihan itu otomatis namanya latihan itu pasti kita siapkan tidak langsung menjurus apa yang nanti final, artinya ke pokok seleksinya. Namanya latihan kita berbicara lari kan, namanya seleksinya nanti seperti yang saya jelaskan tadi, ada samapta itu ada lari 12 menit, kemudian samapta B-nya ada pull up, ada sit up, ada sapteran, kemudian berbicara dengan kesiapan itu, otomatis berbagai ini harus kita latihkan. Latihannya namanya fisik juga terukur, juga harus dilihat kondisi kesehatan di hari itu. Kemudian juga untuk latihan ini tidak bisa instan, otomatis sejak dini juga namanya latihan berbicara lari pertama, berarti dia mulai dari berlatih tahanan itu bertahap. Mungkin dia belum pernah atau belum terbiasa, mulai dari bisa dibilang 10 menit hari mana, kemudian naik dia di 3-4 hari berikutnya naikkan menjadi setengah jam seperti itu baru bicara lari. Kemudian latihan tadi penguatan, istilahnya ada pull up, sit up, lateran, bicara dengan itu otomatis dari otot lengan terus otot perut itu harus dilatihkan. Pull up itu seperti tiang restock itu, kalau belum tahu azan pasti saya yakin di teman-teman juga banyak yang bercerita, banyak yang pernah. Kalau belum pernah, lihat aja di lapangan stadion, kalau enggak ke asrama militer Seperti apa latihannya? ya, Kodim itu banyak contohnya. Kalau di Serang ini bisa main ke teman-teman di grup 1, teman-teman di Gorem, di jasmani, bisa. Udah banyak teman-temannya di Padang ini yang ikut pelatihan di situ, karena memang kita juga mengarahkan biar orang juga tidak hanya menyangka-nyangka, apalagi tidak tahu apa-apa langsung tes. Itu kita tidak berharap juga, namanya orang pengen ya kita kasih gambaran begitu loh, tesnya begini caranya. Kalau memang belum pernah, kasih tahu di situ. Banyak teman-temannya sampai sekarang aja hampir setiap hari ada yang latihan fisik ini di Gorem, di grup 1, di
Budi, karena fasilitas juga bisa dibilang lengkap. Di situ ada yang resto, ada tempat sit up, bahkan di satu ada kolam renang untuk latihan fisiknya. Itu Baik. latihan fisik. Ya. Dan kemudian tadi bisa disampaikan juga mungkin di mana tempat pendaftarannya Pak? Pendaftarannya itu ada di Ajen Rem, Ajen Korem, itu ada di Jalan Buska nomor 4, Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Bandung. Ini yang Ajen Dam ya. Maaf, untuk Korem ini ada di perempatan Pisang Mas, lurus dia ada kanan jalan di situ. Ya, untuk di Serang di situ. Kalau untuk di Bandung ya di situ. Baik. Dan kemudian ada yang bertanya di line Instagram kita, Pak, apakah setiap pendaftar bisa mendaftar di kodim sesuai titik lokasi KTP atau juga bisa bebas di kodim manapun? Baik, untuk pendaftaran, memang dulu pernah Mas dengan kota, artinya per wilayah. Nah, kalau untuk ini kami sampaikan bisa daftar di mana dia berdomisili, misalnya dia seperti yang kemarin juga sudah mulai, dia ada di kuliah di Bandung, dari posisi dia ada di Serang, bisa daftar di situ. Baik. Kemudian ada pertanyaan tapi tidak menyebutkan nama dari 0858716622 sekian. Untuk peserta pendaftar ini apakah diperuntukkan sebagai apa dan apakah bisa juga menjadi prajurit yang memiliki jenjang karir, Pak? Baik, untuk saat ini baru dibuka yang untuk tamtama. Nah, otomatis yang perlu saya sampaikan, di setiap tahunnya itu ada penerimaan tamtama, penerimaan bintara, penerimaan perwira karir, juga penerimaan akademi militer, artinya taruna akademi militer. Itu setiap tahunnya pasti ada, dan tahun ini juga ada. Namun untuk di bulan ini sampai dengan tadi tanggal 29, dan nanti mulai sidangnya tanggal 5 Februari itu baru dibukanya Secata atau sekolah tamtama. Baik, kemudian ini bagaimana untuk tata cara pendaftarannya, Pak? Tata cara pendaftarannya dari website bisa dibuka websitenya, kemudian diisi online. Setelah itu, jadi saya bacakan websitenya biar mungkin didengar juga. Itu websitenya https /ad rekrutmen-tni.mil.id. Jadi setelah dibuka, calon mengisi formulir online tersebut, kemudian mencetak formulir daftar, belangko dinas, belangko rekening, dan riwayat hidup untuk biodata. Kemudian calon datang ke agen yang di perempatan Mas Urus, kalau belum tahu, di situ membawa formulir yang dicetak, formulir online yang dicetak tadi, dia akan daftar ulang, istilahnya untuk mendaftar, meyakinkan kalau kami sudah mengisi secara online, dan sampaikan di situ akan petugas yang menerima. Kemudian selanjutnya akan diberitahu untuk nanti kapan akan mulai tes, dan di situ juga akan diberikan nomor pendaftaran, dan otomatis apabila sudah dapat nomor, sudah tervalidasi daftar online, sudah menjadi sah untuk menjadi calon peserta TNI. Baik. Dan kemudian mungkin kalau misalkan soal pendaftaran, ada saja persyaratan-persyaratan yang terlewat oleh para pendaftar. Betul. Kira-kira dari mungkin pengalaman Pak, ini apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para peserta ketika mengikuti seleksi? Baik Mas, memang begitu, banyak sekali terutama bagi peserta yang baru berdaftar. Itu beberapa persyaratan seperti persyaratan administrasi, SKCK, gitu. Kadang ada yang belum terbuat, artinya dia ada yang kelewat. Itu
pasti akan diberikan kesempatan. Otomatis kesempatan ini waktu yang ada segera dimanfaatkan untuk membuat apa yang menjadi kekurangan, sehingga pendaftaran ini ada komunikatif istilahnya kepada para calon yang memang berminat, dan kita pun akan memberi kesempatan apabila hal itu bisa kita berikan waktu untuk segera dipenuhi. Harapan kita itu kita juga menampung apa yang menjadi keinginan ini, sehingga kita mendapatkan nanti calon peserta TEN ini yang benar-benar berminat dan benar-benar bagus yang kita harapkan untuk mengabdi pada bangsa. Baik, dan kemudian ini ada catatan khusus untuk peserta email dan juga password, jangan sampai lupa. Nah kalau lupa gimana nih Pak? Oh ya, Repot sepertinya ya. sepertinya untuk email dan password ini kan perseorangan ya Mas ya. Itu yang harus disiapkan. Mungkin kalau lupa ya buat lagi emailnya, biar passwordnya nanti saat daftar tidak lupa. Khawatirnya kalau lupa email yang didaftarkan begitu diumumkan lewat email, nah, dia sendiri nggak bisa membuka, otomatis informasi tidak sampai. Jadi nanti pengumumannya lewat email atau juga mungkin ada pengumuman terbuka Pak? Jadi kita pengumuman ini selalu bagaimana caranya tersampaikan di email juga, terbuka juga. Yang daftar tadi dia akan diberikan diinformasikan tanggal sekian akan diumumkan. Jadi otomatis info yang diharapkan itu tersampaikan pada peserta calon. Baik, dan kemudian ini juga penting untuk mendapatkan dukungan dari orang sekitar, atau salah satunya adalah peran keluarga. Ini bagaimana peran keluarga untuk mendukung calon peserta kemarin? Ya, otomatis keluarga, apalagi orang tua, juga ada syarat persetujuan orang tua kan ya. Kalau memang ada hal khusus, bisa wali yang mereka ada wali yang memberikan persetujuan. Berbicara dukungan, yang namanya moral dan semangat ini, semakin banyak mendukung peserta, saya yakin semakin semangat dia untuk menempuh seleksi ini, dan dengan itu harapannya juga akan bisa lulus. Baik, mungkin kita berandai-andai ada sebuah kasus seperti itu, ada pendaftar yang ingin mendaftar Pak, kemudian dia pengen banget untuk mendaftar gitu ya, tetapi orang tuanya tidak setuju. Ini bagaimana kalau misalkan kondisinya seperti ini Pak? Ya memang kalau misalnya seperti itu, ya kita juga tidak berharap ya sebenarnya. Namun kembali lagi namanya peran orang tua, kalau tidak menyetujui ya kita sebagai organisasi negara pun juga tidak akan mau istilahnya kalau orang tuanya tidak menyetujui kalau anaknya bersikeras. Tapi saya yakin namanya orang tua kalau memang cita-cita anak itu mengikuti. Namun kalau memang tidak setuju juga pasti ada solusi kepada si anak ini, memberi pemahaman dan lain sebagainya. Baik, Pak tadi disampaikan bahwa untuk penutupannya sampai dengan tanggal 29 Januari 2025. Ya. Dan kemudian kita tahu tanggal merah nih Pak, gitu ya, libur panjang untuk akhir bulan ini. Dan bagaimana untuk mungkin proses untuk melengkapi berkas itu sendiri? Ya, jadi ini Mas, untuk penutupan dengan tanggal ini makanya kita buat online, dan mungkin beberapa organisasi ataupun kegiatan ini sudah banyak yang online Mas ya. Dengan online ini otomatis bisa tidak mengenal tanggal merah lah istilahnya. Online kan namanya tinggal klik website. Nah setelah itu bisa datang ke tempat pendaftaran tadi di Korea Agenda ini, otomatis tanggal merah tadi hanya untuk online, sehingga kalau datang itu pun otomatis pas tanggal hitam lah kan gitu, hari masuk disitulah dilayani. Nah, yang penting sudah masuk di pendaftaran online. Setelah itu tinggal masalah datangnya nanti untuk meyakinkan itu akan dibantu di situ apa kendalanya segala macam. Baik, dan kemudian bisa disampaikan juga mungkin ke generasi muda yang saat ini masih ragu-ragu nih Pak untuk bisa mendaftar. Apa pesan yang ingin disampaikan? Baik, saya akan menyampaikan pada adik-adik sekalian para pemuda bahwasanya
TNI ini bukan sekedar pekerjaan. Kita ketahui bersama pengabdian kepada negara dan bangsa ini adalah hal yang sangat luar biasa. Pasti seluruh pemuda, apalagi mulai didengungkan dari zaman dulu ini ada Sumpah Pemuda, kemudian apalagi orang tua kita ini, leluhur kita ini orang patriotik semua. Dengan itu pengabdian yang mulia, ibadah untuk bangsa dan negara ini saya yakin dimiliki seluruh anak muda di Indonesia, apalagi kota Serang ini kota jawara itu orang patriotik semua. Saya yakin jiwa pejuang dan petarungnya lebih dimiliki anak muda kita. Dengan begitu persiapkan diri, kemudian kita harus siap melayani bangsa dan negara ini untuk bergabung, salah satunya ke Tentara Nasional Indonesia. Baik, terima kasih Kolonel Infantri Mulyo Jai Junaidi, Bapak sudah bergabung bersama Satu RRI Banten. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, kalau kata anak-anak sekarang, kata-kata hari ini, gitu, seperti apa Pak?